Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama masuk bab yang kelima yang berjudul pernikahan Kristen. Dan sebelum kita masuk dan membahas materi yang ada, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan, menyimak dan mencatat hal-hal penting yang ada dalam bab 5. Dan kami memohon berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar kami mampu mengerti, memahami akan materi ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Amin. Pernikahan Kristen. Yang pertama yaitu pasangan yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Alkitab mencatat bahwa terciptanya manusia pertama, seorang laki-laki, adalah kehendak dan keinginan Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Diciptakan menurut gambar Allah sendiri untuk menyatakan kemuliaan sifat-sifat Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan berkuasa atas semua ciptaan lainnya. Jika ciptaan lain diciptakan dengan cara berfirman, tetapi penciptaan manusia tidak dengan cara berfirman, melainkan Tuhan Allah membentuknya dari debu tanah dengan tangannya sendiri, lalu menghembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga manusia itu hidup. Kejadian 2 ayat 7. Setelah menempatkan manusia pertama itu di tengah Taman Eden, Allah membentuk manusia kedua, seorang perempuan yang sepadan dengan manusia pertama. Kejadian 2 ayat 18. Allah menciptakan seorang perempuan dengan kisah yang sangat indah. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan menyebut mereka sebagai pasangan yang sepadan. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Baik laki-laki maupun perempuan berasal dari debu tanah yang sama, dibentuk oleh tangan Allah sendiri, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan atas kehendak Allah. Mereka sederajat, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah dan diberkati Tuhan. Pernikahan mestinya terjadi bukan hanya karena ada keputusan dan kesepakatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan atas rancangan Allah. Perempuan yang Tuhan berikan kepada seorang laki-laki mestinya seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki itu. Kata sepadan itu sendiri adalah kata sifat yang artinya mempunyai nilai, ukuran, arti, efek yang sama, sebanding, seimbang. Pasangan yang sepadan berarti ada kesesuaian atau keseimbangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah. Bukan berarti tanpa perbedaan, sebab tidak ada dua manusia yang sama persis. Namun dengan perbedaan-perbedaan itu justru akan dapat saling melengkapi dan menerima, sehingga dapat membangun hubungan yang kuat dan erat. Sepadan dalam hubungannya dengan iman adalah seiman dan bersama-sama mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Seiman, selevel, seimbang memang tidak dapat meniadakan berbagai perbedaan, tetapi dapat dijadikan wadah untuk membangun kerohanian yang kuat. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Untuk dapat menemukan pasangan yang seimbang, seseorang harus memiliki relasi pribadi yang erat terlebih dahulu dengan Tuhan, agar ada kepekaan dan kasih yang sejati. Dengan demikian ia dapat memadu padukan hati dengan pasangan yang kelak akan dipertemukan Tuhan. Allah menghendaki pasangan yang sepadan, karena Allah akan melaksanakan rancangan-rancangannya dalam pernikahan. Tanpa kesepadanan,
mustahil semua dapat tergenapi. Kesepadanan menghadirkan sikap sehati, sejiwa, dan sepikir. B. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Tulang adalah bagian yang paling dasar dan paling tahan dari tubuh manusia. Tulang memiliki kekuatan dan di dalam Alkitab kata itu digunakan untuk menyatakan rasa, kasih, dan hubungan yang paling intim. Mematahkan atau meremukkan tulang berarti mengalahkan hingga takluk dan mematikan. Tulang biasanya digunakan sejajar dengan daging. Daging adalah unsur utama tubuh atau badan manusia. Kejadian 40 ayat 19. Daging merujuk pada totalitas eksistensi manusia. Biasanya daging dianggap lemah, namun bukan kelemahan secara moral, melainkan kelemahan tubuh manusia secara fisik. Tetapi seorang yang perhatiannya hanya kepada keinginan daging atau hawa nafsu, wawasannya akan dibatasi oleh daging sehingga ia menentang Allah karena hidup menurut daging bertentangan dengan keinginan roh. Manusia menyebut perempuan itu tulang dari tulangku. Hal tersebut mengandung makna bahwa ia tidak akan memiliki kekuatan tanpa perempuan itu, dan hanya dapat memiliki hubungan yang intim dengan perempuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ada rasa kasih, cinta, kedekatan, dan kesatuan hidup di antara mereka. Konsep daging dari dagingku merujuk pada pemahaman tentang kesatuan, persekutuan, dan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Hawa diciptakan dari Adam, dan Adam diciptakan dari debu tanah. Allah merancangnya begitu indah, sehingga keduanya tidak diciptakan dari asal dan unsur yang berbeda. Perempuan diambil dari tulang rusuk, bukan dari kepala atau kaki dan tangan. Dibangun menjadi seorang penolong, bukan untuk berongrong atau menyulitkan hidup pasangannya, melainkan untuk menyempurnakan kehidupan mereka berdua. Tanpa Hawa, Adam tidak dapat menanggung seluruh kehidupan seorang diri. Ia menemukan bagian dari dirinya sendiri, sehingga ada keutuhan dan kebahagiaan di antara mereka. Ia menemukan bagian dari dirinya sendiri sehingga ada keutuhan dan kebahagiaan di antara mereka. Adam dan Hawa berkewajiban menjalani kehidupan bersama, saling menutupi kelemahan pasangan, dan saling menghormati seperti menghormati diri sendiri. Keintiman pernikahan digambarkan sebagai suatu tindakan kasih yang tidak pernah melibatkan siapapun kecuali sepasang suami dan istri. Itu sebabnya pernikahan Kristen tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diceraikan, dan ikatan perjanjiannya berlaku seumur hidup. Yang C, meninggalkan dan bersatu. Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk memulai kehidupan keluarga yang baru. Meninggalkan bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal atau melepaskan diri dari kewajiban menghormati dan merawat orang tua, tetapi memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Seorang laki-laki akan melepaskan diri dari orang tuanya untuk hidup mandiri bersama keluarga baru. Saatnya seorang laki-laki memberi prioritas tertinggi pada keluarga barunya daripada keluarga asalnya, meskipun ia tidak boleh mengabaikan kedua orang tuanya. Jika salah satu dari pasangan suami istri tidak dapat meninggalkan ayah dan ibunya, sebenarnya saat itulah konflik dan tekanan keluarga akan mulai terjadi dalam keluarga baru mereka. Jadi, konsep
meninggalkan, dalam hal ini dalam tanda kutip, berbicara tentang prioritas. Bersatu berarti menempel, melekat, dan bergabung. Bersatu dengan istri berarti keduanya melekat dan menyatu. Menempelkan diri kepada pasangannya, menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela dan tulus kepada pasangannya. Ini merupakan gambaran persekutuan yang intim, penyatuan yang unik dari dua menjadi satu daging, satu kesatuan yang tulus dan diberkati Tuhan. Bersatu dalam hal ini bukan berarti selalu bersama-sama secara fisik setiap saat dan mengakhiri semua hubungan persahabatan dengan orang lain. Tetapi pasangan tersebut memiliki prioritas dalam mengikat dan membangun hubungan. Bersatu mengandung makna bahwa suami dan istri yang telah mengikat janji untuk menikah tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh apapun sampai maut menjemput salah satu dari pasangan tersebut. Bersatu juga memberi pengertian tentang kesediaan untuk setia dan terikat hanya kepada pasangannya, komitmen menyerahkan hidup untuk pasangannya, dan janji hidup suami untuk membahagiakan istri dan istri membahagiakan suaminya. Meninggalkan dan bersatu merupakan gambaran kesatuan dalam hubungan suami istri, mengikuti rencana dan pimpinan Tuhan untuk membangun keluarga baru. Juga cerminan kesatuan dan hubungan yang erat antara jemaat dengan Kristus sebagai kepala keluarga. Ini berarti suami dan istri bertanggung jawab menyatukan kehidupan mereka berdua menjadi persekutuan yang intim dan kudus di hadapan Tuhan. Yang D atau yang terakhir, telah dipersatukan Tuhan, Matius 19 ayat 6. Karena banyak alasan dan maraknya berita perceraian di media sosial seolah-olah menggambarkan keadaan yang wajar dan patut dimaklumi. Karena banyak alasan, sepasang suami istri yang telah mengikat janji dapat membuat kesepakatan untuk berpisah atau bercerai. Bahkan selang beberapa waktu terdengar lagi pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya terjadi di antara salah satu dari pasangan yang bercerai tadi. Seolah-olah peristiwa-peristiwa seperti ini memang harus terjadi. Keadaan ini menghadirkan konsep yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Sehingga wajarlah apabila relevansi ajaran Kristen untuk zaman ini mulai dipertanyakan. Keluarga Kristen dan gereja harus gigih menanamkan konsep pernikahan yang benar sesuai firman Tuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dalam persekutuan seorang laki-laki atau suami dan seorang perempuan atau istri hadir Allah yang menguduskan dan memberkati mereka. Maka mereka yang dipersatukan Allah harus tetap menjaga kekudusan, mahligai pernikahan, dan membangunnya dengan ikatan kasih Kristus. Demikian materi bab 5 kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah belajar bab yang kelima tentang pernikahan. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya kami semua boleh memahami dan mengerti, bahkan pada saatnya nanti di waktu Tuhan yang sempurna, ketika kami dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dengan kami mampu untuk mempraktekkannya. Tapi biarlah kiranya ya Bapa, pada saat ini kami boleh giat belajar, kami boleh tekun dalam melakukan yang terbaik selagi kami masih muda. Dan biarlah pandangan mata kami hanya fokus untuk membahagiakan Tuhan, membahagiakan orang tua, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.